Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Berani duel dengan pelaku begal demi mempertahankan uang kuliah jutaan rupiah. Seorang mahasiswi di Cianjur menderita luka-luka. Butuh uang untuk menikahkan anak kekasihnya. Seorang tukang pijit di Purwakarta nekat membunuh seorang lansia. Berdalih sakit hati karena diancam akan disantet. Seorang pria di Majalengka membakar mobil dan rumah mantan istrinya. Mantan suami yang membakar mobil dan rumah mantan istrinya di Majalengka akhirnya menyerahkan diri ke polisi Kamis dini hari. Pelaku berdalih nekat membuat jahat terhadap istrinya lantaran sakit hati mendapat ancaman. Akhirnya, mantan suami yang berbuat jahat terhadap mantan istrinya di Kecamatan Raja Galuh, Majalengka menyerahkan diri. Pria bernama Ikin Sadikin dijemput polisi dari Kepolisian Resor Majalengka di rumahnya di Desa Sukaraja Kulon, Kecamatan Jatiwangi, Kamis dini hari. Ia menyerahkan diri atas saran orang tua didampingi pihak desa. Sebelumnya pada Senin dini hari, pelaku membakar mobil dan rumah mantan istrinya. Ia kemudian pulang ke kampung halamannya. Sebelum menyerahkan diri, tersangka komunikasi meminta petunjuk sama orang tuanya apa yang harus dilakukan. Nah, yaudah lebih baik menyerahkan diri saja. Untuk motif sendiri kemarin udah diketahui belum? Motif masih kita lakukan pengembangan ya. Motif masih kita tanyakan. Kemudian kita juga masih di lapangan mencari barang bukti yang lain. Pelaku berdalih nekat membakar rumah dan mobil mantan istrinya lantaran sakit hati mendapat ancaman dari sang mantan. Tadinya cemburu Pak. Kamu punya pacar lagi atau gimana? Ya bukan punya pacar, ya cuma memanasin doang. Malas-malasin doang. Status kamu gimana, udah cerai apa? Udah cerai. Nikahnya nikah apa? Nikah siri. Nikah siri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta pemeriksaan lebih lanjut, pelaku mendekam di sel Mapores Majalengka. Agung Gunawan melaporkan dari Majalengka. Sebelumnya pada Senin petang, tersangka membakar mobil serta rumah mantan istrinya di Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka. Perbuatan tersebut terekam kamera pengawas. Pelaku menyiramkan bahkan bahan bakar ke mobil dan rumah lalu menyulut api sehingga kebakaran hebat terjadi. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pria diduga menyiramkan bahan bakar ke sebuah mobil minibus lalu menyulut api dengan membakar mobil minibus tersebut. Kobaran api yang membakar sontak membuat warga sekitar panik dan berhamburan menyelamatkan diri, sementara pelaku langsung kabur. Beruntung beberapa warga membantu memadamkan api sehingga kebakaran yang lebih besar dapat dicegah. Pembakaran mobil itu terjadi di depan minimarket di kawasan Cipinang, Kecamatan Raja Galuh, Majalengka pada Selasa petang. Pelaku pembakaran diduga merupakan mantan suami korban. Tak puas membakar mobil, pelaku juga membakar rumah korban yang berada di Desa Kumbung, di Kecamatan Raja Galuh. Korban melaporkan peristiwa tersebut kepada Polsek Raja Galuh. Korban mengaku takut karena sebelumnya mantan suaminya mengancam akan menyiramkan air keras. Awal-awalnya sih dia neror, katanya di mana, saya kan mau ngapain, dia katanya saya pengen ketemu sebentar aja, kan saya udah diancam, mau dibanjur katanya muka lu sama air keras, kan saya takut ya. Sementara perangkat desa Kumbung membenarkan pembakaran rumah dilakukan oleh mantan suami korban. Meski api tak membakar seluruh bagian rumah, namun kebakaran sempat membuat warga panik. Sebelum membakar rumah tuh membakar mobil dulu di Cipinang. Mobil korban. Oh, mobil korban. Setelah itu? Setelah itu langsung ke Kumbung membakar rumahnya Pak. Membakar rumahnya. Itu warga sekitar nggak merasa curiga kan? Nggak ada Pak, nggak ada curiga mau ngebakar rumah. Kasus ini masih ditangani oleh Polsek Raja Galuh. Korban dan keluarga berharap pelaku segera ditangkap.
Agung Gunawan melaporkan dari Majalengka. Polisi telah mengantongi identitas 2 terduga pembunuh kakek di Kampung Ngamplang, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Polisi mengerahkan anjing pelacak untuk mengejar pelakunya. 2 pria ini merupakan terduga pelaku pembunuhan seorang kakek di Kampung Ngamplang, Kecamatan Cilawu, Garut. Kedua terduga pelaku masuk rumah korban sekitar pukul 2 dini hari. Terduga pelaku menggunakan celana pendek, topi hitam, dan satu lagi menggunakan jaket. Dari hasil pantauan kamera pengawas, polisi berhasil mengidentifikasi nama-nama terduga pelaku. Diperkirakan pelaku telah menguasai denda rumah karena terduga pelaku hanya membutuhkan waktu selama 5 menit untuk menghabisi nyawa korban. Hari ini anggota sedang memburu para pelaku yang nama-namanya sudah kita kantong. Ada berapa orang Bang pelakunya Bang yang di? Pikiran 2 orang. Ada 2 orang. Itu ada kaitan keluarga atau gimana? Ya nanti setelah ditangkap nanti ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap segera. Bang, itu muncul nama-nama itu berdasarkan dari penyelidikan, dari bukti-bukti, dari segala macam kita kumpulkan sehingga mengerucut dan kita simpulkan bahwa yang bersangkutan mungkin ya dugaan kuat pelaku. Polisi saat ini masih mengejar terduga pelaku. Mereka mengerahkan anjing pelacak untuk mencari bukti dan tanda yang mengarah ke terduga pelaku. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. 2 kotak amal di sebuah masjid di Kabupaten Tasikmalaya dibongkar oleh maling yang berpura-pura sebagai jemaah. Isi kotak amal tersebut diambil dan ditaksir masjid merugi hingga 2 juta rupiah. Masjid Agung Manonjaya di Kabupaten Tasikmalaya disatroni 2 pencuri yang berpura-pura menjadi jemaah. Pelaku dengan santainya membongkar gembok kotak amal, kemudian mengambil isi kotak amal. Ada 2 kotak amal yang dirusak pelaku. Akibatnya pihak masjid kehilangan uang amal 2 juta rupiah. Pengelola masjid mengetahui kotak amal dibobol pencuri saat melihat kondisi kotak amal sudah rusak. Totalnya itu yang sekitar dua kotak amal, yang satu di sini di utara, yang satu di selatan. 2 pintu itu kan ada 2 kotak amal besar itu kotak. Itu yang diambilnya itu kebetulan yang kerekam itu yang kecil. Ya sekitar 2 juta, 3 juta mah adalah sekitar itu. Dari 2 kotak itu kan sekitar 3 juta. Kalau itu dicongkel apa gimana Pak? Ngebuka kotak amalnya pelaku yang terlihat dari situ. Kebetulan dia itu udah terbiasa kayaknya. Pencurian isi kotak amal di Masjid Manonjaya beberapa kali terjadi. Namun yang paling sering adalah kehilangan sepeda motor. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Berani duel dengan pelaku begal demi mempertahankan uang kuliah jutaan rupiah. Seorang mahasiswi di Cianjur menderita luka. Berdalih sakit hati karena diancam akan disantet, seorang pria di Majalengka membakar mobil dan rumah mantan istrinya. Bayi berbobot jumbo 5,2 kg lahir secara sesar di Kabupaten Bandung Barat. Kondisi bayi dan ibunya sehat.